Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Ayu Silviani, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan Fikri Tresna dan Sulistia Apsari Hapika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu perkembangan serta hasil budayanya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu oleh Sulistia. Munculnya agama Hindu di Indonesia. Sebelum agama Hindu dan Buddha menyebar di Indonesia, diperkirakan penduduk Indonesia menganut kepercayaan dinamisme dan animisme. Menurut Joaned, proses masuknya pengaruh budaya India atau Hindu dan Buddha pada umumnya disebut penghinduan oleh para penelitinya. Selanjutnya, menurut Bos yang dikutip oleh Shamsul, yang pertama kali datang ke Indonesia adalah orang-orang India yang memiliki semangat untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang Indonesia sendiri yang pergi ke India untuk berziarah atau belajar agama Hindu-Buddha di India. Dan kembalinya dari India, mereka mengajarkan kepada rakyat-rakyat di Indonesia atau di masyarakat. Berdasarkan beberapa teori, dapat kita tarik kesimpulan bahwa munculnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah melalui proses yang didasari oleh hubungan yang dijalin oleh negara Indonesia dengan negara India melalui perdagangan, di mana pada perkembangan selanjutnya hubungan tersebut menjadi akses penyebaran agama. B. Perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Perwujudan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia. Ada 4 poin. Yang pertama, seni bangunan. Wujud akulturasi seni bangunan terlihat pada bangunan candi. Menurut Darini, hasil kebudayaan pengaruh Hindu-Buddha yang paling menonjol dan menjadi ciri khas budaya periode tersebut adalah bangunan candi yang megah dan indah sebagai hasil karya arsitektur yang monumental. Selanjutnya, menurut Eti Saringandiati, istilah candi secara umum digunakan untuk menyebut semua bangunan peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia yang berupa pemandian kuno, gapura, dan bangunan suci. Artinya, berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dalam seni bangunan adalah dibangunnya candi-candi megah dan mewah untuk tujuan keagamaan maupun tujuan politis. Yang kedua, seni rupa dan relief. Akulturasi di bidang seni rupa dan seni ukir terlihat pada Candi Borobudur yang berupa relief Sang Buddha Gautama, yaitu pengaruh dari Buddha, dan relief perahu bercadik, perahu besar Buddha bercadik, perahu lesung, perahu kora-kora, dan rumah panggung yang di atapnya ada burung bertengger. Menurut Darini, dalam agama Hindu-Buddha, patung atau arca merupakan komponen keagamaan, yaitu sebagai sarana ritual yang melambangkan kehadiran nenek moyang atau dewa tertentu. Senada Mundar menyebutkan relief dibuat sebagai media atau titik pemusatan pikiran bagi jemaatnya atau pengikutnya. Artinya, seni rupa dan relief adalah peninggalan masa Hindu-Buddha yang banyak dijumpai pada bangunan keagamaan yang mengambil kisah-kisah sastra Hindu-Buddha serta suasana kehidupan asli keadaan alam maupun masyarakat Indonesia. 3. Sistem pemerintahan. Di bidang pemerintahan, dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka munculnya pemerintahan yang dipegang oleh raja. Dengan adanya pengaruh Hindu dalam masyarakat, kemudian berlangsung sistem kasta yang terdiri dari kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Menurut Munuz, dalam kehidupan sehari-hari, penggolongan ini tidak meluas di luar kalangan istana. Di pedesaan, para penduduk terus hidup menurut tradisi lokal dan adatnya. Selanjutnya, menurut Jonet, pemerintahan raja di Indonesia ada yang bersifat mutlak dan turun-temurun seperti di India, dan ada juga yang menerapkan prinsip musyawarah. Artinya,
dengan adanya pengaruh kebudayaan India tersebut, maka sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia adalah bentuk kerajaan yang diperintah oleh seorang raja secara turun-temurun. Keempat, sistem kepercayaan. Menurut Puar, masyarakat Indonesia mulai menerima sistem kepercayaan baru, yakni agama Hindu-Buddha, sejak berinteraksi atau berhubungan dengan orang-orang India. Selanjutnya, Supriyadi. Masyarakat Indonesia secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh golongan elit di sekitar istana, kemudian terus sampai pada rakyat jelata. Masyarakat Indonesia mulai menganut agama Hindu dan Buddha, namun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap roh nenek moyang. Artinya, pada saat memasuki zaman sejarah, masyarakat di Indonesia sudah menganut kepercayaan animisme serta juga dinamisme. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Silviani dengan NPM 212171035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hakikat munculnya dan berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu diperkirakan masuk pada awal Masehi yang dibawa oleh para musafir dari India, yaitu Maharishi Agistya, yang dikenal di Jawa itu dengan sebutan Batara Guru atau Dwi Payana, dan juga dari musafir Tiongkok yakni musafir Buddha Pahyan. Kemudian berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Bukti telah adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sempaga, Sulawesi Selatan. Arca Buddha dari perunggu ini yaitu pada abad ke-4 hingga abad ke-16 di berbagai wilayah Nusantara. Berdiri berbagai kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di Indonesia yaitu kerajaan Hindu. Di antaranya ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Majapahit, kemudian ada Kerajaan Singosari, Kerajaan Bali, Kerajaan Medang Kamulan, dan Kerajaan Kediri. Terus ada kerajaan yang bercorak Buddha, di antaranya ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram Kuno, dan Kerajaan Sri Bangun. Hasil kebudayaan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, prasasti atau batu tertulis. Prasasti huruf Paliawa bahasa Sangsakerta. Yang pertama ada prasasti Caruten Kerajaan Tarumanegara. Yang kedua prasasti Kebun Kopi. Yang ketiga prasasti Pasir Awi. Yang keempat prasasti Tugu. Yang kelima prasasti Tukmas Kerajaan Koling. Yang keenam Yupa Kerajaan Kutai. Yang ketujuh prasasti Murakaman. Yang kedelapan prasasti Cangga Kerajaan Mataram Kuno. Yang kesembilan prasasti Matpiasi. Yang kesepuluh prasasti Kalasan. Selanjutnya ada prasasti huruf Paliawa bahasa Melayu kuno. Yang pertama prasasti kedudukan bukit Kerajaan Sriwijaya. Yang kedua prasasti Talang Tuwo. Yang ketiga prasasti Kota Kapur. Yang keempat prasasti Karangbrahi. Yang kelima prasasti Telaga Batu. Selanjutnya ada prasasti huruf Pranagari dan Bali kuno bahasa Sangsakerta. Ada prasasti Sanur Kerajaan Bali. Kedua, candi. Istilah candi berasal dari salah satu nama untuk Dewi Dugra atau Dewi Maut, yaitu Candika pada agama Hindu. Candi berfungsi sebagai makam. Sementara bagi agama Buddha, candi memiliki tempat untuk pemujaan dan tidak ada fikih. Di dalam candi Buddha tidak ada arca yang jadi perwujudan dewa. 3 jenis candi di Indonesia. Yang pertama, Jawa Tengah bagian utara ada candi-candi di Komplek Dieng dan candi-candi di Gedung Songo. Yang kedua, Jawa Tengah bagian selatan ada Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon.
Yang ketiga, Jawa Timur. Ada Candi Panataran, termasuk di dalamnya candi yang ada di Bali dan Sumatera Tengah atau Muara Takus. Yang ketiga ada arca atau patung, berbentuk berupa perwujudan para dewa serta dewi yang mereka sembah. Yang keempat ada kitab dan karya sastra, berisi cerita atau petuah untuk raja maupun rakyat. Yang kelima relief, pahatan, tulisan atau gambar yang terdapat pada candi yang menceritakan pengalaman hidup raja atau para dewa. Yang keenam gapura, bangunan berupa pintu gerbang menuju suatu daerah atau kerajaan. Dan yang terakhir yang ketujuh, pentirtaan, tempat suci berupa pemandian yang digunakan untuk kalangan istana atau bangsawan. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.